ada rukunya, ada sujudnya, ada tasbihnya, ada macam-macam. Nah, jadi kita itu ibadah sholat itu ibadah yang mulia karena apa? Ibadahnya para malaikat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan materi daripada pengajian kita yang minggu kemarin terkait dengan perjalanan Rasulullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya, bertemu lagi dengan sekelompok orang yang memanggil-manggil Rasulullah, dan datangnya itu dari arah kanan. Mereka pengen diperhatikan oleh Rasulullah, pengen ditimpali oleh Rasulullah. Nah, tapi malaikat Jibril melarang, jangan Muhammad. Akhirnya Rasulullah udah nurut malaikat Jibril saja, melanjutkan perjalanannya. Nah, enggak lama kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, mengapa engkau melarang ketika aku mau nyautin panggilan mereka? Muhammad, asal engkau tahu saja bahwa panggilan tadi yang memanggil dirimu dari arah kanan itu adalah panggilan Yahudi. Sehingga nanti kalau kamu nurutin panggilan mereka, umatmu banyak yang masuk Yahudi. Tuh. Oh gitu, ya. Nah, kemudian gak jauh kemudian datang lagi panggilan, Pak. Terdengar lagi panggilan oleh Rasulullah, tapi panggilan dari sebelah kiri. Nah, malaikat Jibril pun melarang, jangan diperhatiin, jangan disautin, bahkan jangan ditengok. Emang apa Jibril? Itu adalah panggilan Nasrani. Maksudnya apa? Kalau kamu nyautin panggilan itu, ya, memperhatikan panggilan itu, nanti umatmu banyak yang masuk Nasrani. Alhamdulillah akhirnya Rasul selamat. Makanya kan seperti kemarin dikatakan bahwa Rasulullah sebelum berangkat itu sudah diisi kan ilmu, sifat bijak, sifat yakin. Nah ini perlunya di sini, Pak. Karena apa? Perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj itu ya memang membutuhkan itu untuk bekal biar selamat. Nah, kemudian Rasulullah berjalan lagi. Setelah berjalan lagi, Rasulullah bertemu dengan seorang perempuan yang penuh dengan perhiasan, pakai gelang, pakai anting, pakai kalung. Nah, sampai-sampai Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, kalau ini siapa? Muhammad. Kalau ini adalah apa? Gambaran dunia. Dunia ya seperti itu. Tuh. Dunia seperti itu. Penuh dengan hiasan, penuh dengan keindahan. Akan tetapi keindahan yang fana, keindahan yang bakalnya tidak abadi, keindahan yang rusak. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perjalanannya. Bertemulah Rasulullah dengan orang tua yang rentah, yang minta diperhatiin. Ternyata apa? Ternyata ini iblis, Pak. Iblis berupaya menggoda Rasulullah agar diperhatiin. Wah, coba kalau Rasulullah nurutin perhatian iblis, wah bisa umatnya keiblisannya nih. Bisa umatnya banyak yang terbawa dengan iblis. Nah,
Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi dalam perjalanannya bertemu dengan orang yang tua renta lagi, yang lagi di tepi jalan. Kata malaikat Jibril, Muhammad, tuh, kamu tahu kan berapa tuh kira-kira usianya? Udah bungkuk, tua renta. Nah, terus apa itu maksudnya Jibril? Itu adalah Pak, gambaran dunia. Tuh, gambaran dunia. Dunia itu sudah tua banget, sudah rentah banget. Nah, ya makanya wajar Pak, namanya juga orang tua ya. Orang tua kan terkadang ya penyakitnya ada saja yang dirasa. Nah, nggak enak inilah, nggak enak inilah, nggak enak inilah. Ya dunia pun seperti itu. Maksudnya bagaimana? Karena sudah rentah. Ya kadang ya sempal di mana-mana, gempa, banjir, lain. Ya, ibarat kata kayak orang tua. Sakit inilah, sakit inilah, sakit inilah, lah itu. Nah dunia pun demikian, ya, banjir, kadang gempa, longsor, namanya juga udah rentah, udah tua, nah udah tua. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, bertemulah Rasulullah ya, dengan apa? Sampailah Rasulullah ke Baitul Maqdis ya Pak. Sesampainya Rasulullah di Baitul Maqdis, Rasulullah dikasih 2 gelas oleh malaikat Jibril, yang namanya juga perjalanan jauh Pak. Perjalanan jauh itu bikin haus, bikin lelah. Rasulullah dikasih 2 gelas, yang satu isinya air susu, yang satu isinya air khamr, arak, minuman keras. Nah, alhamdulillahnya Rasulullah memilih air susu. Sampai malaikat Jibril, alhamdulillah Muhammad. Kenapa Jibril? Engkau telah memilih yang benar. Kau telah memilih yang tepat, yakni air susu. Air susu adalah lambang kesucian. Coba kalau kamu milih yang satunya, waduh, itu air khamr, air yang memabukkan. Ya, bisa saja nanti umatmu banyak yang tenggeleng, banyak yang mabuk. Nah, setelah Rasulullah dari Baitul Maqdis, akhirnya Pak, Rasulullah melanjutkan perjalanan haji menuju Sidratul Muntaha. Nah, dalam satu riwayat itu Pak, Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril. Ya, tapi dalam satu riwayat juga menyatakan malaikat Jibril nggak sampai mengantar Rasulullah ke atas. Kenapa? Makin naik, makin ke atas, wujud malaikat Jibril itu makin mengecil, nggak kuat. Akhirnya Muhammad, dah engkau sajalah yang menghadap kepada Allah. Saya nggak usah, saya nggak kuat. Makanya makhluk di alam dunia ini yang bertemu langsung, yang pernah bertemu langsung, bisa mampu bertemu langsung dengan Allah adalah Rasulullah. Nabi Musa, dulu Nabi Musa itu memohon kepada Allah dengan sangat supaya bisa bertemu dengan Allah. Allah pernah mengabulkan permohonan Nabi Musa. Tapi nyatanya apa Pak? Belum ketemu dengan Allah, Nabi Musa udah pingsan duluan. Akhirnya setelah siuman Nabi Musa ngakuin, ya Allah, saya nggak bisa untuk bertemu dengan. Akhirnya Pak, Nabi Musa dikasihlah salah satu mukjizat, bisa berbicara dengan Allah meskipun nggak ketemu wujudnya, meskipun nggak ketemu zatnya. Ya seperti kita orang telepon itu. Nah, jadi yang namanya telepon itu terinspirasi dengan Nabi Musa dengan Allah, ngobrol tapi nggak ketemu zat. Nah ini malaikat Jibril saja yang merupakan pengantar daripada wahyu-wahyu Allah untuk para nabi dan rasulnya. Itu. Kalau menurut riwayat yang tadi, itu berarti kan belum pernah ketemu dengan Allah. Lah terus caranya bagaimana antara Allah dan malaikat Jibril? Ketika Allah mau mengasih wahyu kepada malaikat Jibril, nggak usah dipikir, itu urusan Allah. Susah kalau hal kayak gitu dipikir. Ya. Jadi ini adalah wilayah Allah, sudah kekuasaan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan Isra ini ya, Rasulullah fara'a Adam fil ula. Di langit pertama itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam ya. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu semua bahwa Nabi Adam merupakan manusia yang pertama. Nah, manusia yang pertama.
Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Nah, dan tempatnya Nabi Adam itu di langit yang pertama. Langit pertama itu dinamakan Sama'ud Dunya, langit dunia. Nah, tuh. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Kenapa Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Adam? Kalau masalah tabaruk sudah pasti. Ya, tabaruk. Apa tabaruk itu? Ngambil keberkahan. Kenapa ternyata Nabi Muhammad itu dari langit pertama ke langit kedua ke langit ketiga sampai terakhir itu bertemu dengan nabi-nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nah, tujuannya adalah Pak Allah memperkenalkan antara Rasulullah dengan Nabi Adam. Ini cucunya. Dan menginfokan bahwa ini adalah cucumu yang luar biasa. Ya, sudah selayaknya, sudah pastinya Pak. Yang namanya kakek ketika ada cucunya yang menjadi orang hebat, girangnya minta ampun. Bangga Nabi Adam tuh, senang terhadap Rasulullah. Kenapa? Cucunya ada yang seperti itu. Maksudnya Pak, Nabi Muhammad ini kan Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Gak ada Pak Nabi yang bisa tembus ke Sidratul Muntaha. Ya. Belum tentu Nabi itu mengalami apa yang dialami oleh Rasulullah, mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Gak ada. Ya tadi yang saya katakan, Nabi Musa saja mentok. Nabi Idris saja itu nggak ketemu dengan Allah. Nabi Idris hanya ketemu dengan neraka dan surga. Nah, itu Nabi Idris. Makanya Nabi Adam bangga banget terhadap Rasulullah. Karena apa? Ini cucu yang paling hebat, bisa menembus ya alam langit, bisa menembus Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di samping itu juga pertemuan Nabi Adam dengan Allah ini memberikan suatu isyarat. Isyaratnya apa Pak? Bahwa yang dulu pernah dialami oleh Nabi Adam itu akan dialami oleh Rasulullah sebagiannya. Salah satunya adalah apa? Nabi Adam itu pernah diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Rasulullah pun sama. Maksudnya apa? Rasulullah dihijrahkan oleh Allah dari Mekah ke Madinah. Hijrah, apalagi zaman dulu Pak, nggak ada kendaraan, nggak ada apa, apalagi Rasulullah hijrahnya dikejar-kejar. Ini bukan sesuatu yang mudah, merupakan perjalanan yang sangat sukar, perjalanan yang sangat rumit, yang sangat susah. Karena apa? Dari Mekah Madinah itu berapa kilometer, nggak ada kendaraan, udah kayak gitu kondisi itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, akan dibunuh. Sedangkan Rasulullah hanya bertemankan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar mau udah takut banget. Nah itu. Lah ini pun sama kayak Nabi Adam ketika pertama kali diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Apalagi Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dalam kondisi terpisah dengan Hawa. Adam di India, Hawa di Jeddah di Mekah. Makanya Mekah dikatakan Jeddah, nenek. Nah itu. Pada saat itu pula juga nggak ada teman Pak. Nggak ada teman, nggak seramai ini lah. Bayangkan India dengan Mekah, luar biasa jauhnya kan. Udah kayak gitu, pertemuan antara Adam dan Hawa ini kisaran, ada yang berpendapat 200 tahun, ada yang berpendapat 1000 tahun, baru ketemu itu. Bayangkan. Suami istri dipisahkan oleh Allah dalam kondisi yang sangat lama, ratusan tahun. Nah, ya. Dan ketemunya adalah di Jabal Rahmah itu. Makanya Jabal Rahmah dikatakan Jabal Rahmah. Rahmah itu kan kasih sayang. Karena apa? Di Jabal itulah, di gunung itulah merupakan apa? Pertemuan Adam dan Hawa. Ya. Melampiaskan rasa kegirangannya, rasa kesenangannya, rasa kerinduannya, rasa kekangenannya selama ratusan tahun terpisah. Selama ratusan tahun terpisah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian Rasulullah diangkat lagi oleh Allah untuk menuju
langit yang kedua. Di langit yang kedua ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini merupakan nabi yang diberi oleh Allah keistimewaan yang luar biasa. Nabi Isa itu tahu hal-hal yang gaib, tahu. Nah, Nabi Isa itu ya, jadi sebenarnya kalau paranormal dan sebagainya tahu hal-hal yang gaib itu sebenarnya jalurnya Nabi Isa. Hanya bedanya kalau Nabi Isa itu merupakan mukjizat. Nah, kalau paranormal ya bukan mukjizat. Nah, itu Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa juga termasuk ya, salah satu mukjizatnya adalah apa? Bisa menyembuhkan orang-orang yang hidup. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang hidup. Sama, Syekh Abdul Qadir Jailani juga pernah menghidupkan Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Syekh Abdul Qadir Jailani juga pernah menghidupkan orang yang telah mati. Hanya beda makom. Kalau Nabi Isa itu statusnya adalah mukjizat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani adalah karomah. Nah, karomah. Ya, itu. Bahkan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli, bisa menjadi sembuh, Pak. Bisa menjadi sembuh. Itu salah satu mukjizat daripada Nabi Isa. Hanya saja Nabi Isa memang orang yang paling termiskin, paling termelarat. Sampai Nabi Isa ini nggak kawin, Pak. Nabi Isa itu nggak kawin. Nah, jadi Nabi Isa itu nggak kawin sampai diangkat oleh Allah, ya, sampai diangkat oleh Allah. Karena kan ada 3 nabi yang sampai saat ini masih hidup. Sampai sekarang masih hidup ada 4 nabi, Pak. Yang 2 di langit diangkat oleh Allah ke langit, yang 2 ditetapkan di muka bumi. Yang 2 siapa yang di atas diangkat ke langit? Nabi Idris dan Nabi Isa. Nabi Idris dan Nabi Isa. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua yang di muka bumi ini Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ini punya tugas masing-masing loh, Pak. Punya tugas masing-masing. Makanya wajar para walinya Allah, para kiai, para ulama kadang ketemu dengan Nabi Khidir. Nah, itu. Banyaklah ceritanya, entah para habaib, entah para kiai, para ulama ketemu dengan Nabi Khidir. Tapi kalau ketemu dengan Nabi Ilyas jarang banget. Bahkan belum pernah saya dengar ada orang ketemu dengan Nabi Ilyas. Karena bukan peranannya. Jadi antara Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir meskipun sama-sama di dunia, tapi tugasnya beda-beda. Ya mungkin sudah ditugaskan Allah untuk menjaga kehidupan dunia ini. Dunia itu kan kalau masih ada orang yang soleh akan kokoh, Pak. Ketika sudah nggak ada yang orang soleh, baru dunia itu roboh. Nah, itu. Jadi Nabi Isa ini merupakan nabi yang tidak menikah sampai beliau diangkat ke langit yang kedua itu. Karena memang Nabi Isa secara ekonomi melarat, miskin. Orang termiskin di dunia Nabi Isa. Ya, kalau Meggy Z kan dalam lagunya, ya kan. Kalau Meggy Z kan termiskin juga itu lagu, Pak. Kenyataannya kaya. Tapi kalau Nabi Isa bener-bener nggak mampu Nabi Isa untuk kawin aja. Nah, itu. Makanya pada zaman Nabi Isa poligami itu nggak boleh. Nah, jadi Nabi itu ada yang masanya poligami boleh, ada yang nggak boleh. Kalau Nabi Isa nggak boleh poligami. Kalau Nabi Musa boleh poligami sampai 1000, bayangkan, Pak. Pada zamannya Nabi Musa itu boleh poligami sampai 1000. Gimana cara itu? Nah, itu kan. Nabi Muhammad 4. Nah, ini. Ya karena ngikutin aturan Allah, memang perintahnya seperti itu. Makanya nabinya juga dikondisikan seperti itu. Ya, dikondisikan seperti itu. Ya. Kemudian ya Nabi Isa sampai saat ini masih hidup. Bahkan dalam kitab Fafiru Ilallah, Nabi Isa ini nanti akan diturunkan ya untuk mengalahkan Dajjal. Nah, Dajjal. Masih dalam kitab Fafiru Ilallah juga nanti Nabi Isa itu turun mengalahkan Dajjal. Ya. Setelah mengalahkan Dajjal, Nabi Isa dakwah. Tapi ketika dakwah Nabi Isa itu bukan pakai kitabnya dia. Dulu Nabi Isa pakai kitabnya apa, Pak?
Injil, tapi nanti dakwanya pakai kitab Al-Quran. Berarti statusnya Nabi Isa itu nanti menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, berarti Nabi Isa itu mengalami 2 periode. Satu masa kenabian, yang kedua menjadi umatnya Nabi Muhammad. Padahal yang pengen banget jadi umatnya Nabi Muhammad itu Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu tak paling tahu, Pak. Nabi Musa itu merupakan nabi yang paling tahu tentang keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad dari Allah. Makanya Nabi Musa itu terkadang terangan-angan pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad, pengen gitu. Sampai-sampai ditegur oleh Allah, Musa, jangan tamak. Kamu itu sudah saya angkat menjadi nabi, bahkan termasuk nabi ulul azmi. Kok ada-ada aja masih pengen jadi umatnya Rasulullah Muhammad? Antara kehidupan kamu dengan Nabi Muhammad itu jauh. Nah itu. Kenapa Nabi Musa pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad? Kenapa? Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad itu luar biasa, dan ini tidak ada pada umat-umat yang sebelumnya. Contohnya, kalau pada zamannya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, ibadah itu ada pelipat gandaan, Pak. Ada pelipat gandaan, apalagi bulan Rajab. Bulan Rajab sudah saya katakan bahwa ketika kita ibadah pada bulan Rajab itu dilipat gandakan menjadi 70, paling enggak 70. Paling enggak 70. Kita sholat sunnah dilipat gandakan menjadi 70 pahalanya. Ini bulan Rajab. Bisa naik, bisa menjadi 700. Bisa naik, bisa. Berapa? Tergantung Allah menghendaki berapa. Nah, pokoknya minimalnya 70. Dan itu tidak terjadi pada umat-umat yang lain. Umat yang lain beramal satu ya itu diganjar. Nah itu. Kita umat Nabi Muhammad, apapun jadi ganjaran. Kita berwudu, air jadi pahala. Kita mandi besar, airnya jadi pahala. Bahkan jadi membela. Seorang perempuan ketika masak buat suaminya, buat anaknya, ngeluarin keringat, nanti dikubur, membela. Jadi kita jadi umat Nabi Muhammad itu sebenarnya menjadi umat yang paling beruntung. Apa-apa jadi pahala, apa-apa jadi pahala. Makanya Nabi Musa berkehendak itu. Nah, itu. Balik lagi bahwa di langit yang kedua Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Isa. Ternyata bukan Nabi Isa saja, tapi apa? Nabi Muhammad juga bertemu dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ini termasuk nabi yang paham tentang ilmu hikmah. Nah, itu. Termasuk juga orang yang paham mendalami kitab Taurat, Nabi Yahya ini. Nah sekarang hikmahnya apa? Kenapa Allah mempertemukan dengan mereka berdua di langit yang kedua itu? Nah, ya. Isyaratun ila halatin taqulu fi sanil hijrah. Ini memberikan isyarat, Pak, bahwa nanti Rasulullah itu di tahun yang kedua hijrahnya itu akan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Dan ini pun pernah dialami oleh Nabi Isa. Nabi Isa juga dulu pernah hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kasusnya sama kayak Rasulullah, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu ya emang dari dulu, dari dulu, emang jahatnya luar biasa dari dulu. Malah ada hadis di kitab Mukhtar Hadis kalau nggak salah, kita kalau nggak mampu sodakoh apapun, kita melaknat Yahudi aja udah termasuk sodakoh. Termasuk saking apanya itu Rasul seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya lagi wara'a fi salisa Yusuf bi suratil jamaliyah. Nah, kemudian Rasulullah naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam keadaan bentuk yang ganteng luar biasa. Padahal menurut satu pendapat itu, Pak, gantengnya Nabi Yusuf itu sebenarnya separuh daripada gantengnya Rasulullah. Hanya saja kalau kegantengan, ketampanan Nabi Yusuf itu nampak. Tapi kalau ketampanan Rasulullah nggak begitu nampak. Kenapa? Wibawa yang nampak dari Rasulullah, pancaran cahaya yang nampak dari Rasulullah.
Sehingga orang kalau mau memandang Rasul itu nggak berani. Para sahabat-sahabat itu nggak berani menatap Rasul, memandang Rasulullah. Ya, karena apa? Yaitu wibawa harismanya Nabi Muhammad. Lah sekarang Pak, kalau saja Nabi Yusuf yang gantengnya itu separuh daripada ketampanan Rasulullah, ya, kaum Hawa pada saat itu banyak yang terpencut, banyak yang tergoda. Apalagi kalau ketampanan Rasul ditampakin, coba kayak apa? Ya, ya mungkin nggak laki nggak perempuan, banyak yang tergoda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah ditampakin ketampanannya. Nah, tapi Allah menutup ketampanan Rasulullah dengan wibawanya, dengan karismanya. Sehingga apa? Ya sehingga para sahabat, para kaum Hawa pada saat itu ya perlakuan terhadap Rasulullah nggak sebagaimana terjadi pada Nabi Yusuf. Ya, kalau Nabi Yusuf kan luar biasa itu kan. Gara-gara ketampanannya akhirnya beliau mendapatkan fitnah, ya kan, masuk sel, di penjara lah itu. Nah, gara-gara salah satu istri daripada pati kerajaannya cinta terhadap Nabi Yusuf, Zulaikha. Meskipun pada ujungnya Zulaikha itu menjadi istri daripada Nabi Yusuf. Jadi begitu Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang raja, nih Siti Zulaikha suaminya kan udah meninggal tuh, yang nggak punya anak itu. Akhirnya apa? Siti Zulaikha pergi dari kerajaan, jatuhlah ekonominya jatuh. Nah jatuh. Akhirnya Siti Zulaikha tinggal di sebuah pedesaan. Nabi Yusuf pada saat itu sudah naik jadi raja. Nabi Yusuf keliling lah dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa. Pada saat Nabi Yusuf mau keliling ke salah satu desa di mana Zulaikha tinggal, wah Zulaikha luar biasa, girang banget. Karena apa? Meskipun Siti Zulaikha pada saat itu usianya udah rentah, tapi kecintaan terhadap Nabi Yusuf nggak pudar. Jadi benar-benar cintanya itu padahal udah berapa tahun terpisahkan. Bahkan Zulaikha nggak melihat diri. Melihat diri bagaimana? Dirinya pada saat itu kan sudah menjadi rakyat jelata, sedangkan Yusuf pada saat itu menjadi raja. Meskipun dulunya Yusuf itu adalah bawaannya dia. Nah, bawaannya dia. Akhirnya apa? Datanglah Nabi Yusuf ke desa itu. Setelah sampai desa itu, ramai. Yang namanya juga raja. Termasuk diantaranya Zulaikha, manggil-manggil Yusuf. Akhirnya Pak, Nabi Yusuf pada saat itu agak sedikit cuek Pak. Ditegur oleh malaikat Jibril, Yusuf nggak boleh kayak gitu, nggak boleh sombong. Nah hargai Siti Zulaikha. Ya, kalau kamu nggak cinta, ya nggak apa-apa nggak cinta, tapi tetap kasih penghargaan. Zulaikha manggil kamu itu ya karena apa? Dia benar-benar tulus rasa cinta, rasa sayang. Akhirnya Pak, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Jibril, bilangin ke Yusuf jangan sombong. Nah, kalau mau suruh nikah sama Zulaikha. Akhirnya disampaikan. Kata malaikat Jibril, perintah Allah seperti itu. Waduh, Jibril gimana ya? Masa saya harus nikah dengan orang yang sudah rentah? Itu kata Nabi Yusuf. Ya tapi ini perintah Allah. Ya kali kalau mau dirubah oleh Allah menjadi orang yang cantik nggak apa-apa. Akhirnya apa? Dengan mujizat ya, mujizat Allah. Bener, Siti Zulaikha itu dipermudah lagi oleh Allah, menjadi muda lagi, menjadi cantik lagi. Malah kebalik Pak jadinya. Yang dulunya Yusuf cintanya yang dulunya Zulaikha cintanya luar biasa kepada Nabi Yusuf, setelah Zulaikha menjadi muda lagi, wah Nabi Yusuf luar biasa cintanya kepada Siti Zulaikha. Bahkan dalam kitab Majalis Usaniyah kalau nggak salah ya, pernah salah satunya Zulaikha itu lagi sholat, entah Nabi Yusuf itu sadar atau enggak sampai narik pakaiannya. Sampai narik, itu saking apa? Saking cintanya Nabi Yusuf kepada Zulaikha. Lah, kok kayak nggak masuk akal, tua menjadi muda. Ini urusan Allah. Kalau yang namanya mujizat itu memang nggak seperti itu Pak. Kalau yang namanya mujizat itu bisa seperti itu. Kita kalau mujizat itu udah kalahkan susah. Ya tongkat kok bisa jadi ular Nabi Musa. Nih Rasulullah berapa kali mengeluarkan air dari jari jemarinya buat sekian sahabat untuk minum loh Pak. Logikanya gini,
kita manusia, dalam diri kita ada berapa liter sih air? Ada berapa liter kira-kira Pak? Paling berapa liter ya kan? Ada nggak 3 liter cairan yang ada dalam tubuh kita? Kurang lebih segitu. Saya tanya, kalau air 3 liter, cairan 3 liter bisa diminum buat berapa orang? Ya. Ini Rasulullah pernah ngasih minum dari jari jemarinya untuk puluhan, ratusan sahabat yang berperang pada saat itu. Bahkan bukan untuk minum saja, tapi untuk berwudu. Ayo, coba tuh Bapak bayangkan. Nah, itu. Berarti kan otomatis untuk minum aja berliter-liter. Karena sahabat itu minumnya ada yang banyak, ada yang sedikit. Sampai-sampai sahabat rasa hausnya hilang pada kenyang dengan minum itu. Nah ini mukjizat. Nah, kalau kita akal-akalin udah ketemu akal itu loh. Nah, Rasulullah bisa membelah bulan. Rasulullahnya di sini nggak terbang ke sono. Gimana cara Pak? Itu mukjizat. Isra Mi'raj aja kalau bukan mukjizat, gimana cara? Iya kan? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa berapa kilometer? Dari Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya tembus dalam satu malam sebelum subuh Rasulullah sudah balik ke rumahnya Rasulullah. Lain kalau kita pakai akal ya nggak ketemu. Ya, makanya ya kalau kaitannya dengan mukjizat nggak usah main akal-akalan, mainnya iman aja udah, mainnya iman. Nah itu. Jadi Nabi Yusuf bertemu dengan Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf adalah di langit yang ketiga. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi perjalanannya, naiklah Rasulullah kepada langit yang keempat. Di langit yang keempat ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, Pak. Dengan Nabi Idris. Nabi Idris itu namanya Uknuh. Nama aslinya adalah Uknuh. Kenapa? Nabi yang paling rajin ibadah, puasa, belajar, Nabi Idris. Nabi Idris termasuk Nabi yang kreatif, Pak. Nabi Idris merupakan orang yang pertama kali menjahit pakaian. Jadi pada zaman dulu orang itu berpakaian apa adanya. Kain misalkan ada kulit, tempelin aja gitu. Kayak orang ikhram. Nah, setelah Nabi Idris barulah, karena beliau kreatif, ya orang belajar kan ininya jalan terus Pak. Otaknya jalan terus. Orang kalau rajin baca ininya jalan terus. Jadinya kreatif. Termasuk Nabi Idris. Akhirnya Pak Nabi Idris baru tuh mulai jahit pakaian. Nah, bikin pakaian. Nah itu. Jadi penggagas pakaian pertama adalah Nabi Idris. Bahkan orang yang pertama menulis dengan pulpen Nabi Idris. Ya karena orang yang rajin belajar, akhirnya kan mikir gimana supaya ilmu itu bisa abadi dalam sebuah catatan. Mikir Nabi Idris, wow ya, ketemulah tinta. Tuh. Jadi orang yang pertama kali nulis dengan pulpen di alam dunia adalah Nabi Idris. Nah itu. Bahkan orang yang pertama kali membuat pedang ya Nabi Idris. Orang yang pertama kali membuat pedang. Tuh, inilah Pak, orang kalau rajin baca, rajin belajar, jadi ininya jalan terus. Akhirnya jadi orang kreatif. Nah itu. Sampai-sampai malaikat itu Pak merasa kangen. Kalau nggak salah malaikat Jibril kangen. Apa Israel kangen dengan Nabi Idris. Karena apa? Di samping orangnya rajin belajar, rajin puasa, rajin ibadah, rajin sholat malam. Orang tuh kalau rajin ibadah Pak dikangenin oleh malaikat. Datanglah malaikat Israel kepada Idris. Malaikat kata nih Pak, kalau nabi itu tahu wujud aslinya malaikat. Malaikat kan wujudnya macam-macam. Nabi tahu. Kenapa? Kalau Nabi nggak mengetahui wujud aslinya malaikat bahaya. Nanti apa? Nanti khawatirnya jin menjelma jadi apa? Ngakunya malah malaikat. Makanya para nabi udah pasti tahu wujud aslinya malaikat. Oh ini malaikat lagi jelma jadi ini. Oh ini malaikat datang dengan wujud asli. Tahu. Nggak bisa dibohongin kalau para nabi. Kalau manusia bisa wujud tahu malaikat. Wow, tahu pur bisa. Tapi wujud jelmaan. Misalkan malaikat menjelma menjadi apa? Kan banyak pada zamannya Rasulullah. Tiba-tiba datanglah ke Rasulullah seorang laki-laki yang berjubah putih begini-begini. Ikut nyampur dengan para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Setelah itu pergi.
Akhirnya kata sahabat, kata Rasulullah, sahabat kamu tahu enggak itu? Siapa ya Rasul? Itu adalah malaikat Jibril. Lah itu. Jadi kalau malaikat dalam wujud menjelma menjadi manusia atau menjadi apa, bisa dilihat oleh kita, bisa diketahui oleh kita. Hanya saja kita nggak paham ini malaikat ataupun bukan. Lah di situ ya. Nah, jadi Nabi Idris ini merupakan orang yang digangguin oleh malaikat Israil. Israil, kamu kesini mau ngapain? Mau nyebut nyawa saya ya? Enggak, saya cuma kangen doang. Nah itu. Nah, akhirnya ngobrol tuh. Iblis ada salam dari Allah. Ya waalaikumsalam. Akhirnya celetuk Nabi Idris. Karena itulah orang belajar itu serba pengen tahu, penasaran. Israil, gimana? Saya punya permintaan ini. Apa? Ya kan selama ini saya tahu surga, neraka itu kan dari wahyu, dari mukjizat Allah, dari kitab-kitab. Bisa nggak kira-kira saya tahu surga secara mata sendiri atau saya kunjung ke situ dah? Neraka pun sama, saya kunjung ke situ dah. Kata malaikat Israil, aduh kamu ada-ada aja ya. Memang apa? Ini bukan sesuatu yang mudah, susah. Kalau bagi Allah gampang, kata Nabi Idris. Lihat terus Israil, kata malaikat Israil, Idris, bisa saja kamu itu lihat surga, masuk surga, ngelihat surga, masuk neraka, lihat neraka bisa. Tapi syaratnya apa? Mati dulu. Mati dulu. Udah nggak apa-apa dah. Tapi hidup lagi kan? Tapi nanti dihidupin lagi kan? Ya iya, dihidupin lagi. Nanti kamu bisa saya antar ke dunia lagi. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Ya ntar dulu, saya izin dulu kepada Allah, kata malaikat Israil. Akhirnya Pak, malaikat Israil izin kepada Allah. Ya Allah, nih hambamu Idris begini. Ya udah turutin saja. Akhirnya Pak, bener Pak, Nabi Idris dicabut nyawanya oleh Allah pelan-pelan, pelan-pelan aja. Ternyata ketika Nabi Idris sadar, Israil, ente nyabut nyawa saya sakit banget. Sakit. Saya nyabut nyawa ente itu pelan-pelan. Tuh, pelan aja masih sakit. Ya. Ini loh Pak, yang mencabut nyawa malaikat Israil yang sayang terhadap Nabi Idris. Udah pasti pelan banget kan? Udah pasti lembut banget. Itu aja masih berasa sakit. Apalagi kita yang bukan apa-apanya malaikat Israil. Waduh, luar biasa ya. Nah, akhirnya apa? Benar Nabi Idris dikabulkan oleh Allah. Naiklah Nabi Idris, dikunjungkan ke dalam neraka. Melihat itu ini, wah sedih Nabi Idris. Akhirnya udah cukup belum? Cukup. Dimasukin lah, dibawa Nabi Idris ke dalam surga. Wah, ketika di surga girang banget, seneng banget Nabi Idris. Kata malaikat Idris, dah, ayo pulang, udah waktunya udah habis ini. Ntar dulu. Akhirnya manjang-manjang. Ya Nabi Idris cerdas, pinter Pak. Akhirnya pas salah satu sendalnya ketika mau pulang tinggalin di situ. Akhirnya Idris sudah cukup pulang? Iya ya cukup ya. Nah, keluar tuh dari surga. Ketika setelah keluar dari surga belum turun ke alam dunia, malaikat apa? Sendal saya ada yang ketinggalan satu. Dan terus ya diambil lagi lah. Masa saya pakai sendal cuma satu? Nah itu akhirnya apa? Masuk ke dalam surga lagi hanya sebatas untuk nyari sendal. Sampai di surga malaikat udahlah, saya nggak apa-apa dah. Di sini aja seterusnya. Saya nggak mau balik ke dunia lagi. Ya nggak bisa kan perjanjian awalnya adalah apa? Kamu mati sementara, nanti hidupin lagi. Dah gampang itu urusan Allah. Bilang aja sama Allah sono. Akhirnya malaikat Israil matur kepada Allah, ya Allah, gimana Nabi Idris kayak gini? Udah kabulkan saja. Loh kok bisa kayak gitu? Emang jalan hidupnya seperti itu. Takdirnya Nabi Idris itu seperti itu. Nah, tuh Nabi Idris tuh Pak. Makanya kan tadi yang saya katakan bahwa Nabi yang belum mati adalah Nabi Idris dan Nabi Isa yang ada di langit. Hanya saja Nabi Idris ini posisinya kan pada saat itu di surga. Tapi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Idris minta naik ke langit keempat ya. Nah, ke langit keempat. Kenapa? Nabi Idris dengar bahwa Nabi Muhammad orang mulia, orang hebat akan datang.
Akhirnya Pak Nabi Idris minta kepada Allah, ya Allah, taikan saya ke langit yang keempat. Saya pengen ketemu dengan Nabi Muhammad, saya kangen dengan Nabi Muhammad, saya pengen bertabaruk, ngambil berkah kepada Rasulullah. Tuh, Nabi Idris. Padahal kehidupan Nabi Idris dengan Rasulullah jauh, Pak. Nah itu. Tuh. Jadi akhirnya Pak, ya dituruti oleh Allah. Nabi Idris ketika itu diangkat oleh Allah ke langit yang keempat, dari surga dipindahkan ke langit yang keempat. Jadi Nabi Idris itu punya dua tempat. Punya dua tempat antara surga dan langit yang keempat, bisa bolak-balik Nabi Idris itu. Nabi yang lainnya mah enggak. Nabi Adam di langit pertama. Nah, karena orang surga kan masih tertutup, Pak. Hanya untuk Nabi Idris doang karena emang takdirnya. Makanya bahasanya kita kalau tahlil apa? Kubur itu adalah raudhah min riyadil jannah. Orang itu baru dimasukin ke dalam taman, belum ke surga. Ke surga nanti kalau udah kiamat. Karena apa? Kuncinya surga itu di Nabi Muhammad. Jadi sekarang itu belum ada orang di surga. Kenapa? Belum dibuka oleh Nabi Muhammadnya belum dibuka. Sekarang yang namanya taman di luar apa di dalam, Pak? Ya di luar. Itu. Jadi sekarang para walinya Allah, para syuhada masih berada di pertamanan surga, belum ada di surga. Yang ada di surga itu baru Nabi Idris, itu karena sudah menjadi jalan hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Idris seperti itu. Nah, itu ya. Tuh. Nah, hikmah pertemuan antara Rasulullah dengan Nabi Idris itu apa? Salah satu hikmahnya pertemuan antara Rasulullah dengan Nabi Idris adalah apa? Ya, ternyata ada kesamaan, Pak. Kesamaan di mana pada saat itu Rasulullah ketika gencar-gencarnya Islam ya pernah mengirim sebuah surat ke salah satu kerajaan agar bisa memeluk Islam. Rasulullah kan kayak gitu, Pak. Dalam ekspansi Islam itu enggak langsung nyerang-nyerang, enggak. Kirim surat dulu, mau masuk Islam enggak ya baru. Rasulullah dengan cara yang lain. Ya itu loh. Enggak langsung serang supaya Islam semua serang, enggak. Rasulullah ngasih surat dulu. Nah, dalam perjalanannya ada yang mau, ada yang enggak mau. Ini pun sama. Kasus kejadiannya Nabi Idris itu ya, Nabi Idris itu selalu mengirim surat buat raja-raja. Jadi orang yang pertama kali ngirim surat-surat adalah Nabi Idris. Tuh. Nabi Idris emang orang kreatif kok. Nah, ya sama suratnya Nabi Idris juga seruannya adalah dakwah. Meskipun Nabi Idris itu bukan seorang raja, tapi ya posisi beliau pada saat itu adalah tokoh Nabi. Tahu, raja-raja pada tahu. Makanya apa? Nabi Idris selalu ngirim surat kepada para raja-raja. Jadi dakwanya Nabi Idris itu ya karena orang cerdas, power pinter, jadi dakwanya di kelas elit gitu. Dakwanya di kelas elit dengan cara yang elit juga. Dengan cara yang elit, pendekatan yang elit juga. Nah, itu. Makanya ya sebenarnya ya itulah benar. Kiainya umat Nabi Muhammad itu setaraf dengan nabi-nabi Bani Israel. Makanya apa-apa yang ada pada umat Nabi Muhammad itu kayak ada gambarnya pada umat zaman dahulu. Ada pada zaman dahulu. Ya, termasuk Nabi Idris. Banyak sekali ya kita umat Nabi Muhammad itu yang mengadopsi daripada Nabi Idris. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan lagi. Di langit yang kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Nah, lanjut sesingkat saja ya. Kemudian lanjut ke langit yang yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa inilah Pak yang termasuk cerewet. Nah, kepo kalau bahasa kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sholat setelah menghadap Allah turun berhenti dengan Nabi Musa, ditanya, Muhammad kamu dapat apa? Nah itu. Kalau nabi-nabi yang lain enggak, Nabi Musa nanya. Saya dapat sholat 50 waktu. Jangan, kebanyakan itu. Umat saya aja enggak mampu, pernah saya coba enggak mampu umat saya. Lah terus naik lagi, minta kurangin. Naik lagi Rasulullah, turun lagi. Dapat berapa Muhammad? 10 waktu. Masih kebanyakan, kurangin. Umat saya enggak mampu. Apalagi umat kamu yang kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Terus gimana? Minta kurangin lagi, naik lagi. Dapat berapa lagi Muhammad? 5. Jangan, kalau bisa kurangin lagi. Waduh, malu saya. itu. Jadi itulah Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu ya luar biasa. Ya berkahnya Nabi Musa sholat jadinya 5
5 waktu. Tapi pahalanya 50 waktu. Alhamdulillah kan. Makanya Nabi Musa ngiri tuh, iya kan? Kamu sholat 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Sementara umatku 50 waktu, ya pahalanya ya segitu. Pahalanya segitu. Coba bayangkan Pak, kita sholat yang 5 waktu aja berat banget. Ya. Apalagi coba kalau 50 waktu, nggak kerja-kerja, sholat terus tuh. Iya kan? Nggak kerja-kerja, nggak bikin anak, sholat aja terus 50 waktu namanya juga. Nah, tapi alhamdulillah berkatnya Nabi Musa, yaitu Nabi Musa itu menghuni di langit yang ke-6, Pak. Di langit yang ke-6. Nabi Musa ini merupakan digelari kalamullah, ya, orang yang bisa komunikasi dengan Allah. Kayak sekarang HP lah. HP itu sebenarnya terinspirasi daripada mujizatnya Nabi Musa. Akhirnya apa? Rasulullah ceringkat citra naik ke langit yang ke-7. Nah, di langit yang ke-7 ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah itu. Jadi kalau Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya para manusia, tapi kalau Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Keturunan dari Nabi Ibrahim ini banyak yang menjadi nabi, termasuk Rasulullah. Rasulullah itu termasuk cucu daripada Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim senang ketemu dengan Nabi Muhammad. Nah, bahkan dalam kitab apa lupa saya itu Pak, Nabi Ibrahim itu saking cintanya kepada umat Nabi Muhammad, ngotot kepada Allah, ya Allah saya pengen bersedekah untuk umat Nabi Muhammad. Kata Allah, nggak mungkin, hidup kamu sekarang umat Nabi Muhammad kapan, masih jauh, masih ribuan tahun. Enggak Allah, pokoknya bagimu nggak ada yang nggak mungkin, bagimu serba mungkin, serba bisa. Waduh, itulah Nabi Pak, kadang bisa maksa sama Allah. Lah terus akhirnya kata Allah, Jibril, ambilin garam yang ada di surga, kasihin ke Nabi Ibrahim, suruh nabar. Akhirnya apa? Jibril ngambil garam sedikit. Nih, Ibrahim, nih katanya kamu pengen sodako untuk umat Nabi Muhammad. Ya terus tabur garam ini ke lautan dan ke gunung. Makanya garam itu asal muasalnya adalah dari Nabi Ibrahim untuk umat Nabi Muhammad. Tapi ternyata yang menikmati juga umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad juga menikmati tuh. Jadi awal mulanya garam itu Pak. Makanya wajar garam itu adanya di mana Pak? Ada garam gunung, ada garam laut. Ya karena emang ceritanya seperti itu, ditebar oleh Nabi Ibrahim berdasarkan perintah dari Allah untuk di laut, untuk di dataran, ada seperti itu. Ini garam ini merupakan sodakonya Nabi Ibrahim untuk kita. Berarti Nabi Ibrahim pahalanya luar biasa, banyak banget lah itu. Nah, jadi Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 pada saat itu Nabi Ibrahim lagi bersandar di Baitul Ma'mur, ya, lagi bersandar, duduk bersandar gitu loh Pak. Nah, dari setelah langit yang ke-7, ya, singkat cerita Rasulullah naiklah ke Sidratul Muntaha. Nah, ke Sidratul Muntaha inilah malaikat Jibril nggak nganter. Karena apa? Itu yang tadi yang saya katakan, wujudnya makin kecil. Nah, setelah Sidratul Muntaha, Rasulullah diberi ijazah sholat 50 waktu yang pada akhirnya menjadi 5 waktu. Sebenarnya gini Pak, sebenarnya sholat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nah ini, tapi mengapa Rasulullah ngasihnya 50 dulu? Nah ini, Allah pengen membuktikan kepada para malaikat, nah, bahwa ya syafaatnya Nabi Muhammad itu jitu, permohonan Nabi Muhammad itu akan dikabulkan dalam segala hal. Nyatanya kan dari 50 ditawar menjadi 5 waktu loh Pak. Ini kan dari berat menjadi meri. Yang namanya syafaat itu kan kayak gitu. Ada orang yang masuk neraka diangkat menjadi masuk surga, dari berat menjadi enak lah itu. Makanya Allah tuh sengaja ngasih 50 waktu dulu. Pengen buktiin kepada nabi yang lain, pengen buktiin kepada para malaikat bahwa Rasul itu kelak syafaatnya akan diterima. Orang nyatanya perintah aja bisa ditawar, lah bisa ditawar untuk Rasulullah doang. Kalau untuk nabi yang lain belum tentu. Dan mengapa Rasulullah itu mendapatkan, inilah gambaran bahwa sholat itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena perintahnya langsung ketemu dengan Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Dan mengapa pada saat itu pula
pada saat Isra Mi'raj pula Rasulullah itu langsung diwajibkan sholat. Kenapa Pak? Karena ketika Rasulullah melewati langit ke langit, Rasulullah melihat malaikat itu ada yang ruku saja, ada yang sujud saja, ada yang tasbih, subhanallah, ada yang doa. Akhirnya Rasulullah pengen dalam hatinya, ya Allah, saya pengen umatku seperti ini nih. Ada yang tasbih, ada yang ruku, ada yang sujud, pengen seperti ini umatku ya Allah. Akhirnya apa? Rasulullah dikabulin doanya. Udah Muhammad, kalau kamu pengen umatmu seperti ini, nih kerjakan sholat. Tuh, makanya sholat ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada berdirinya. Karena apa? Ngikutin contoh daripada perilaku malaikat. Malaikat mah nggak ada sholat Pak, nggak ada. Malaikat mah kalau diperintah tasbih bertasbih itu, kalau diperintah ruku terus, kalau diperintah sujud terus, udah nggak berhenti itu malaikat. Tuh. Jadi sholat kita yang kita kerjakan ini itu sama saja kayak perilakunya malaikat. Hanya saja kalau malaikat kan cuma satu kan, yang bertasbih tasbihnya terus, yang ruku terus, yang sujud terus. Tapi kalau kita ada rukunya, ada sujudnya, ada tasbihnya, ada macam-macam. Nah, jadi kita itu ibadah sholat itu ibadah yang mulia karena apa? Ibadahnya para malaikat. Lah itu aja pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat karena udah siang ya.